ketiga, ya, urusan kalian dimusyawarahkan. Wa umur syura bainakum. Urusan negara dimusyawarahkan, kita punya MPR, DPR, ya. Nah, sila yang paling panjang dalam Pancasila, sila yang keberapa? Bunyinya apa? Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kenapa itu paling, tepuk tangan? Kenapa di Pancasila itu sila keempat paling panjang? Karena itu paling penting. Sampai tercatat dalam hadis, semuanya hadis yang ada dalil-dalilnya. Ya, karena dengan musyawarah, dengan rapat, diajak bicara, kita aman, kesepakatan kan? Begitu, dirapatkan, ya, dimusyawarahkan. Makanya urusan negara itu baik, bicara dengan bagus. Ya, begitulah, dan itu ada. Maka saya dulu anti Pancasila. Ternyata saya salah. Bahwa Pancasila itu memang bukan Al-Quran, tetapi Pancasila itu tidak melanggar Al-Quran. Ya, isi poin-poin Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama, baik agama apapun. Ya, itu semua nyambung. Makanya itu kita bersyukur negara kita ini punya Pancasila. Negara kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Dari negara yang saya kunjungi, itu negara konflik terus. Di Afghanistan contohnya, ya, perang tidak pernah berhenti, setiap hari perang. Ya, di Filipina juga tidak aman. Di Myanmar, bagi umat Islam itu tidak aman. Ya, mereka sampai mengungsi. Enak di Indonesia, tidak ada perangnya. Kalau ada perang hanya separatis, kemudian sudah dikendalikan, tidak melebar kemana-mana. Ya, tetapi kita aman. Ya, apa mau rumah kita bolong-bolong sama peluru? Kurang keras, mau atau tidak? Apa mau kita ini susah sekolahnya? Orang di medan pertempuran, tempat konflik itu susah segalanya, susah sekolah, susah cari nafkah. Ya, kalau kita baca, kalau rajin baca tempat orang-orang, ya, masyarakat di tempat konflik, susah semuanya, sampai menjual anak untuk hidup. Di Afghanistan itu saking susahnya untuk makan, anak perempuannya dijual, anak lakinya dijual, supaya dia bisa bertahan hidup. Makanya syukurlah. Jadi Nabi Muhammad bilang, kalaulah negara itu sudah punya 3 poin ini, mikirin hidup itu lebih baik, menjaga supaya hidup itu lebih baik daripada kita mikirin mati. Jadi bersyukurlah kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, soal jihad, ya, berjuang, soal jihad, aparat kita, polisi dan tentara, orang yang berjihad untuk negara, ya, karena menjaga negara. Yang namanya jihad itu adalah untuk kebaikan, ya, untuk melindungi. Jihad itu adalah untuk melindungi. Tetapi kalau misal orang mengaku jihad, namun kenyataannya dia merusak, maka itu bukan jihad, itu jahat. Karena merusak, menghancurkan, itu jahat. Dan menilainya begitu. Daripada saya kasih banyak dalil, nilai saja. Kalau orang bilang saya jihad, tapi yang dibunuh warga sipil, nah itu bukan jihad. Karena di medan pertempuran dalam aturan Islam tidak boleh membunuh warga sipil, orang tua, anak-anak, ya, tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Itu baru benar. Nah, kalau misalnya ciri-cirinya sudah menjadikan warga sipil sebagai sasaran, itu bukan jihad. Walaupun dia berbeci, jidatnya hitam, ya, jenggotnya panjang, namun dia membolehkan membunuh warga sipil, itu bukan jihad. Itu jahat.